Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai ke sosialisasi, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Denny Supriyadi, jabatan sebagai admin 1 tanaman di kebun Cisaron ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memperkenalkan kepada bapak-bapak sekalian terkait dengan apa yang dinamakan teknologi pemetaan dan BIS modern. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkenalan tentang pemetaan dan BIS ini. Kita mulai dari apakah itu yang dinamakan pemetaan dan apa yang dinamakan dengan BIS. Next. Di sini bisa kita lihat apa itu pemetaan dan BIS. Pemetaan itu membuat representasi visual dari suatu wilayah atau area melalui pengukuran, penggambaran, dan visualisasi data spasial dalam bentuk peta. GIS atau Geographic Information System itu sistem berbasis komputer yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, memanipulasi, dan mempresentasikan data geografis, spasial, atribut, atau non-spasial. Nah, di sini bukan hanya membuat peta, tapi menggunakan peta sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada beberapa jenis drone yang digunakan untuk dalam pembuatan peta. Mungkin bapak-bapak belum mengetahui apakah itu drone. Drone adalah pesawat yang tak berawak, artinya tidak ada penumpangnya, yang terbang secara otomatis atau dengan kendali jarak jauh dengan menggunakan remote control. Nah, ini ada beberapa jenis drone, ada 4 jenis. Yang pertama itu yang disebut quadcopter atau drone dengan 4 baling-baling, stabil untuk pemantauan dekat. Yang kedua FPV, First Person View, tampilan kamera real time untuk inspeksi cepat. Yang ketiga fixed wing, ini gaya pesawat terbang mencakup area luas dengan efisien. Yang keempat VTOL atau vertical take off landing. Nah, ini drone fixed wing dengan fitur lepas landas secara vertikal. Selanjutnya, nah ini drone pertama itu drone quadcopter dan FPV. Quadcopter ini terbaik untuk memeriksa kesehatan tanaman, detail, dekat menginspeksi pohon individu. Artinya drone ini dapat melihat kondisi di lapangan, baik itu tanaman teh ataupun tanaman lainnya. Kita bisa melihat kondisi langsung, terutama di populasi. Nah, kelebihan dari quadcopter ini sangat stabil, mudah dikendalikan, dan dapat melayang di satu tempat. Tetapi selain kelebihan juga ada kekurangannya, yaitu waktu terbang terbatas, hanya 20-30 menit dalam sekali terbang, mencakup area yang lebih kecil, artinya jangkauannya kecil. Contohnya ini untuk memeriksa pelepah kelapa sawit untuk kerusakan hama atau kekurangan nutrisi. Begitupun di tanaman teh juga bisa kita lihat kerusakan tanaman teh ini akibat hama atau kekurangan nutrisi atau pupuk. Yang kedua, drone FPV ini terbaik untuk inspeksi cepat di medan sulit seperti di lereng dan bukit. Nah, kelebihan dari FPV ini, tampilan pilot waktu menyala bermanuver cepat, tetapi kekurangannya membutuhkan operator yang terampil. Jadi untuk operatornya ini memerlukan skill khusus ya, tidak seperti dengan quadcopter. Selanjutnya ini drone fixed wing atau dan VTOL. Drone fixed wing ini terbaik untuk memetakan seluruh perkebunan besar untuk perencanaan irigasi. Kelebihannya waktu terbang lama mencakup ratusan hektar, ini lebih besar dari drone yang sebelumnya tadi. Tetapi kekurangannya membutuhkan landasan pacu atau ketapel untuk diluncurkan, tidak bisa melayang.
Selanjutnya VTOL, ini terbaik untuk area terpencil tanpa landasan pacu panjang. Kelebihannya lepas landas vertikal, jangkauan terbang jauh, tapi kekurangannya lebih mahal dan operasi lebih kompleks. Ini tentunya kalau kualitas lebih bagusnya pastinya harganya lebih mahal. Selanjutnya, nah ini di drone ini ada beberapa sensor yang dipasang di drone ini. Apa sensor yang dipasang dan apa itu sensor? Sensor seperti kamera zoom yang memungkinkan drone melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Setiap sensor menangkap informasi berbeda. Ini ada beberapa jenis sensor yang dipasang di drone tadi. Yang pertama itu kamera RGB, yang kedua sensor thermal, yang ketiga multispektral, dan yang keempat lidar. Kamera RGB ini kamera biasa seperti ponsel, menangkap warna yang terlihat untuk mendeteksi daun menguning atau kerusakan akibat hama. Sensor thermal manfaatnya itu untuk mendeteksi suhu, menemukan stres, kekeringan tanaman. Untuk multispektral, ini fungsinya untuk melihat cahaya kasat mata, mengukur kesehatan tanaman melalui indeks vegetasi untuk prediksi hasil panen. Nah, ini bagus juga ini untuk mengukur atau sebagai uji potensi. Ini bisa digunakan dengan drone ini, kita bisa dapat mengetahui berapa perkiraan produksi yang akan dihasilkan dengan sensor ini. Yang terakhir itu adalah lidar. Ini pengukuran laser atau membuat peta 3 dimensi untuk pemetaan topografi, perencanaan drainase dan pencegahan erosi. Itu untuk mengetahui daerah-daerah yang rawan kekeringan ataupun rawan longsor dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini bagaimanakah sensor-sensor ini bisa bekerja sama? Nah, sensor yang tadi ini ada dari pengambilan itu dari penerbangan drone, pengambilan sensor, pemetaan data, dan pengambilan tindakan. Sensor yang berbeda memberikan wawasan yang berbeda pula. Bersama-sama mereka memberikan gambaran lengkap tentang kondisi perkebunan mulai dari tampilan permukaan hingga sel tanaman yang tersembunyi. Nah, contoh nyatanya menemukan pohon yang sakit. Langkah 1, kamera RGB mendeteksi daun yang berubah warna. Langkah kedua, sensor thermal mengkonfirmasi suhu yang meningkat. Langkah ketiga, data multispektral menunjukkan klorofil yang berkurang. Langkah keempat, GPS menandai lokasi yang tepat untuk penanganan. Hasil deteksi ini menyelamatkan seluruh bagian dari penyebaran infeksi. Selanjutnya, GPS atau peta langit digital hunter. GPS adalah sistem berbasis satelit yang memberikan tahu ada lokasi persis suatu objek. Ini GPS ini terbagi dua, ada GPS navigasi dan GPS geodetik. GPS navigasi ini tujuannya untuk menentukan posisi secara umum dan navigasi. Akurasinya ini 3-5 meter. Nah, penggunaan di perkebunan ini navigasi perjalanan, tracking kendaraan, survei awal, dan pemetaan pasar. Dan manfaatnya ini untuk pengumpulan data yang cepat, konsisten, dan mudah. Nah, selanjutnya ada GPS geodetik. Tujuannya untuk pengukuran lahan berpresisi tinggi, akuratnya hingga sentimeter. Ini GPS geodetik ini lebih akurat dalam ukuran daripada GPS navigasi. Nah, kegunaannya di kita di perkebunan ini GPS geodetik ini adalah untuk memetakan batas area yang tepat, menghitung area tanam atau pemeliharaan. Manfaatnya adalah untuk pengumpulan data presisi tinggi dan stabil. Selanjutnya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.